Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Coba kalian perhatikan gerak hewan darat dan gerak hewan yang hidup di air. Berbeda bukan? Hewan darat bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama kaki. Ikan bergerak menggunakan sirip, dan burung terbang dengan menggunakan sayap. Tahukah kalian bahwa kecepatan gerak hewan berbeda-beda? Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita simak video berikut ini. Sistem gerak pada hewan ada 3. Yang pertama, gerak hewan dalam air. Yang kedua, gerak hewan di udara. Dan yang ketiga, gerak hewan di darat. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Tubuh ikan dilengkapi oleh otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan yang memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi, jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Pernahkah kalian melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah menggunakan sayap. Prinsip yang sama diterapkan pada pesawat terbang. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Sesuai dengan hukum 3 Newton, ketika benda pertama memberikan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda pertama. Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Yang ketiga, gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia, yaitu kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Lain halnya dengan kuda, harimau, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Selanjutnya, kita belajar sistem gerak tumbuhan ya. Berdasarkan arah datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak eksionom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Contohnya, gerak siklosis pada hidrilla yang kloroplasnya berkeliling di dalam sel-selnya. Berikutnya, gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan akibat perubahan air dalam selnya yang menyebabkan terjadinya pengerutan atau penyusutan yang tidak merata.
Contohnya, membukanya tumbuhan polong-polongan dan membukanya dinding sporangium tumbuhan paku. Selanjutnya, gerak esionom, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Gerak esionom dibagi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme terdiri dari gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, gerak tigmotropisme, dan gerak kemotropisme. Gerak fototropisme yaitu gerak tumbuhan yang menuju arah datangnya cahaya. Gerak geotropisme dibagi menjadi gerak geotropisme negatif dan gerak geotropisme positif. Contohnya, tanaman jagung akarnya mengalami gerak geotropisme positif, yaitu tumbuh menuju ke pusat bumi. Sedangkan batangnya mengalami gerak geotropisme negatif, yaitu tumbuh menjauhi pusat bumi. Hidrotropisme yaitu gerak tumbuhan menuju sumber air, contohnya gerak akar menuju sumber air. Selanjutnya, gerak tigmotropisme, yaitu gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatannya, contohnya yaitu tumbuhan sulur tanaman kacang panjang melilit pada suatu batang. Gerak kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya gerak bulu serbuk sari ke kepala putih. Berikutnya adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis dibedakan menjadi 2, yaitu gerak fototaksis dan gerak kemotaksis. Gerak fototaksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh datangnya cahaya. Contohnya, gerak Euglena viridis mendekati sumber cahaya. Sedangkan gerak kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Contohnya, gerakan spermatozoa, tumbuhan lumut, dan paku. Selanjutnya, gerak nasti. Gerak nasti dibedakan menjadi gerak seismonasti, gerak niktinasti, gerak fotonasti, dan gerak termonasti. Gerak seismonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan atau getaran. Contohnya, gerakan pada putri malu jika disentuh. Gerak niktinasti adalah gerak akibat rangsang berupa kondisi siang dan malam hari. Contohnya, gerakan tumbuhan lamtoro pada malam hari. Gerak fotonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi rangsangan cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis zarapa oleh rangsangan cahaya pada saat sore hari. Dan yang terakhir adalah gerak termonasti. Adalah gerak nasti yang dipengaruhi rangsangan berupa suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip saat musim semi. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.